Digital marketing selain harus memiliki strategi yang kuat, kemudian mental yang bagus, dan juga keinginan yang kuat untuk sukses dalam digital marketing, kita juga harus memikirkan bagaimana penggunaan tools atau alat yang akan digunakan sebagai senjata pada digital marketing. Saya ada sebuah kunci yang saya sebut sebagai 5mu. Apa saja kunci penggunaan tools dalam digital marketing? Yang pertama adalah pilih digitalisasi yang murah. Jadi prosesnya kita harus pandai-pandai memilih cara, memilih tahapan, memilih strategi yang itu caranya sangat murah ya. Jadi pertama adalah murah. Murah itu seperti apa? Misalkan kalau kita tidak punya budget untuk beriklan, maka kita harus memanfaatkan organik. Kalau kita tidak bisa mengeluarkan uang banyak untuk beriklan, maka kita harus benar-benar strict. Budget yang kita keluarkan untuk iklan misalkan hanya Rp20.000 per hari, maka kita harus benar-benar efektif, benar-benar nyata dalam mengeksekusi uang atau budget yang 20.000 itu. Kemudian bila kita tidak bisa membayar misalkan endorsement yang cukup mahal, kita bisa kontak teman-teman kita yang punya masa yang lebih banyak atau followers lebih banyak di sosial media. Kita bisa memanfaatkan yang murah terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kita harus melakukan digitalisasi secara murah. Yang kedua, tentu kita harus memilih tools, harus memilih perangkat, harus memilih software untuk digital marketing ini yang mudah. Artinya mudah kita gunakan. Banyak tools-tools yang keren, tetapi sulit digunakan ya akan percuma. Kita harus mencari tools yang mudah digunakan. Dengan begitu kita tidak fokus pada mengeksplor aplikasinya, tetapi bagaimana menerapkan strategi digital marketingnya. Kalau misalkan kita kita bisa menggunakan Photoshop misalkan untuk membuat sebuah flyer. Tetapi ketika ada Canva yang lebih murah, yang lebih mudah, kenapa tidak menggunakan Canva saja? Atau kita menggunakan semacam aplikasi-aplikasi misalkan seperti Href atau misalkan aplikasi untuk merencanakan sebuah digital marketing yang begitu advance begitu dan kita susah untuk menggunakannya. Saya pikir itu tidak akan efektif. Dan lebih baik memilih yang mudah saja yang kita biasa gunakan sehari-hari. Kalau di Instagram ya pakai iklan Instagram yang sudah tersedia. TikTok ya sudah pakai model promosi TikTok. Di YouTube juga sama. Kemudian di Facebook juga sama. Yang mudah-mudah saja. Apalagi sekarang banyak sekali AI atau Artificial Intelligence yang bisa kita manfaatkan untuk membuat mudah strategi digital marketing kita. Copywritingnya sudah ada yang ngebantu, pembuatan flyernya sudah ada yang membantu, kemudian membuat videonya sudah ada yang bisa membantu. Dengan begitu kita bisa mengoptimalkan strategi tahapan digital marketing kita atau pemasaran digital ini lebih fokus daripada kita mengeksplor dan mempelajari lebih dalam tentang aplikasinya, sedangkan kita tidak bergerak sesuai dengan harapan. Artinya penggunaan yang pertama yang tadi adalah murah, kemudian yang kedua adalah mudah. Lalu yang ketiga adalah multi manfaat. Artinya ketika kita memanfaatkan tools digital marketing yang mungkin sekali kita beli ini fungsinya lebih banyak atau kita sekali gunakan fungsinya lebih banyak. Misalkan kita di YouTube kita pakai studio YouTube. Ya sudah, di situ kita punya analitiknya, kita bisa unggah, kita juga bisa mereplay komentar di situ, kita juga bisa melihat hasil analisa yang dilakukan oleh Facebook, kita bisa melihat statistiknya. Semuanya multi manfaat di situ. Jadi kita akan lebih fokus di aplikasi, tetapi kita bisa mengeksplor lebih dalam aplikasinya itu karena
fiturnya banyak, multi manfaat. Yang selanjutnya adalah kita juga harus memilih tools yang multi user. Kita tahu bahwa kita bukan Superman, apalagi kalau teman-teman memulai usahanya sendirian atau hanya berdua dengan suami atau dengan istri atau dengan siapapun. Kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri, maka kita harus memilih tool aplikasi yang multi user. Artinya kita bisa gunakan, teman kita bisa bantu, tim kita bisa bantu, dan biasanya bisa saling berkolaborasi. Selain itu, biasanya juga ada levelingnya. Kita bisa kontrol bagaimana jadwal posting, bagaimana jadwal posting di blog, bagaimana jadwal posting di YouTube, di sosial media. Semuanya multi user dan sudah banyak, termasuk ketika kita bicara tentang misalkan customer service, itu nomor WA-nya bisa satu, kemudian tapi bisa digunakan bersama-sama, sehingga akan lebih efektif dan lebih mudah karena bisa dipakai bersama-sama dan bisa berkolaborasi. Dan yang terakhir tentu adalah multi device. Multi device artinya kita bisa pakai di komputer, kemudian kalau kita sedang keluar kita bisa pakai di handphone atau di tab atau di laptop. Jadi kita tidak harus di depan komputer saja, pilih aplikasi yang bisa itu. Contohnya misalkan Canva ada versi desktopnya, ada versi online-nya. Oke, misalkan kita pakai Instagram Ads. Oke, versi desktopnya ada, mungkin yang akan lebih advance melalui Business Manager, atau kita menggunakan handphone yang sudah ada. Itu jadi harus multi device. Jangan terpaksa dalam satu aplikasi desktop saja atau aplikasi handphone saja, sehingga kita susah untuk fleksibel. Akhirnya digital marketing kita bukan jalan, tapi justru kita akan kesulitan untuk menggunakan tools digital marketing. Tools digital marketing memang sangat penting dalam sebuah proses pemasaran digital, tetapi lagi-lagi strategi menjadi kunci bagaimana digital marketing Anda bisa berjalan dengan baik. Kemudian SDM yang bertanggung jawab dan istiqomah, artinya ketika Anda sudah memutuskan untuk melakukan digital marketing, maka kita harus konsisten ke situ, kita harus disiplin terhadap jadwal, kita harus konsisten terhadap tas-tas atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebuah proses yang kita lakukan kita bisa maksimalkan, tetapi kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menyalakan loncengnya. Tunggu video-video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.